Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada tutorial berikut ini dengan topik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan ini sebagai akibat ada perbedaan kepentingan antara konsumen dan produsen. Sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku untuk konsumen dan hukum penawaran yang berlaku untuk produsen. Perbedaan kepentingan ini harus diselesaikan dengan adanya keseimbangan, seperti roda berikut. Tanpa roda besar ini, roda permintaan dan roda penawaran tidak pernah bertemu. Tapi dengan ada roda besar ini menunjukkan ada keseimbangan antara konsumen dan produsen. Misalkan waktu harga, dalam hal ini price. Harga barang 500. Jumlah barang yang diminta oleh konsumen, dalam hal ini KID, sebanyak 8 unit. Pada saat yang sama, jumlah barang yang dijual oleh produsen, QS, sebanyak 8. Jadi, yang diminta 8, yang ditawarkan 8. Maka, pasar dikatakan kondisi market equilibrium atau ME. Jika harga barang naik dari 500 menjadi 900, naik dia, maka kenaikan harga barang ini bagi konsumen ini sebagai angin neraka. Maka sesuai hukum permintaan, jumlah barang yang diminta atau dibeli sebanyak 2 unit, turun dari 8 menjadi 2. Tapi bagi produsen dengan harga 900 ini menjadi angin surga, maka jumlah barang yang ditawarkan atau dijual naik dari 8 menjadi 10. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Maka pada waktu kondisi harga 900, maka pasar mengalami kelebihan penawaran. Jika harga barang turun dari 500 menjadi 300, bagi konsumen ini angin surga, maka jumlah barang yang diminta akan naik dari 8 menjadi 10. Tetapi bagi produsen, waktu harga 300, ini menjadi angin neraka, maka jumlah barang yang diproduksi atau dijual oleh produsen itu sebanyak 2. Maka dalam hal ini, jumlah barang yang diminta lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Maka pasar akan mengalami excess demand atau kelebihan permintaan. Inilah yang disebut sebagai tabel permintaan. Bagaimana bentuk kurva permintaan dalam keseimbangan? Pada sumbu vertikal menunjukkan harga, pada sumbu horizontal menunjukkan kuantiti. Kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah sesuai dengan hukum permintaan. Dan kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas sesuai dengan hukum penawaran. Perpotongan kurva permintaan dan penawaran akan menunjukkan keseimbangan pasar dengan KD sama dengan QS dan harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Artinya konsumen dan produsen sepakat pada harga tersebut. Contoh, Q sama dengan 80 dikurang 5P, Q sama dengan 20P dikurang 20. Pertanyaan yang sangat besar, wajib Anda renungkan, wajib. Jika pada pertemuan kuliah nanti Anda tidak bisa menjawab ini, maka apa boleh buat? Hukum akan berlaku. Peraturan akan ditegakkan. Pertanyaan saya di sini, di antara kedua persamaan ini, mana yang menjadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Saya ulangi, di antara kedua persamaan ini yang pertama, ini yang kedua, mana yang menjadi fungsi permintaan, mana yang menjadi fungsi penawaran. Nah, wajib Anda harus bisa. Jadi, harga keseimbangan 4. Untuk mengetahui jumlah barang yang diminta, Anda
Substitusikan harga 4 ini ke fungsi permintaan. Q sama dengan 80 dikurang 5P. P pada fungsi permintaan diganti menjadi 4, maka 80 dikurang 20, maka Q sama dengan 60. Artinya, jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga 4 sebanyak 60. Dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada waktu harga 4. Kita lihat di sini, kita masukkan nilai P4 ke fungsi penawaran. 20P dikurang 20, maka 80 dikurang 20 sama dengan 60. Jadi dengan demikian, jika digambar pada sumbu vertikal selalu harga, sumbu horizontal quantity, inilah fungsi permintaan, ini fungsi penawaran, perpotongan ini menjadi keseimbangan. Dengan harga 4, jumlah kuantiti sebanyak 60. Inilah keseimbangan pasar. Sekian dan terima kasih.